Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 22 Februari tahun 2026 adalah hari Minggu Prapaskah pertama. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 2 ayat 7 sampai 9 dilanjutkan dengan bab 3 ayat 1 sampai 7. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya lah manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu meraba buah itu, sebab jika kamu membuat hal itu, kamu nanti mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu sekali-kali tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya, lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua
Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5, ayat 12 sampai 19. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, sedangkan pemberian kasih karunia atas banyak pelanggaran telah mengakibatkan pembenaran. Jadi, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun laparlah. Lalu datanglah si penggoda itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan Dia di puncak bait Allah,
Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Sesudah itu, iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dosa manusia dan pengampunan Allah. Kita sudah berada pada masa Prapaskah, masa puasa dan amal, masa pertobatan. Minggu Prapaskah pertama ini menyajikan renungan tentang Tuhan menciptakan manusia, menghembuskan nafas ke dalam hidungnya, dan manusia itu hidup dari nafas yang diterimanya dari mulut atau hidung Allah sendiri. Jadi, nafas manusia itu berasal dari nafas Allah yang kekal dan tidak dapat mati. Namun kemudian, manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan sifat kekekalannya, sehingga manusia bisa mati. Bahkan, kemudian manusia hidup hanya sementara saja di dunia ini, itu pun diwarnai oleh banyak penderitaan dan juga banyak penyakit. Untuk orang modern, sakitnya malah lebih banyak, lebih berat, dan lebih bermacam-macam, yang disebabkan bukan oleh kekurangan makanan, melainkan oleh kelebihan makanan. Di samping dosa yang membuat manusia bisa mati, ada lagi dosa yang membuat manusia lebih cepat mati alias umur pendek karena sudah sakit parah dengan penyakit diabetes, darah tinggi, jantung koroner, gagal ginjal, bahkan kanker, yang semuanya itu disebabkan oleh dosa tenggorokan atau dosa terlalu banyak makan karbohidrat sampai banyak timbul penyakit. Saudara terkasih, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Puasa itu membuat manusia sehat. Terlalu banyak makan membuat manusia sakit. Tuhan Yesus wafat bukan karena sakit, badannya sangat sehat dan masih muda. Ia wafat karena dibunuh. Ia dibunuh oleh orang-orang Farisi
orang-orang Saduki, para ahli kitab, oleh para pemimpin Yahudi, dan oleh pemimpin Romawi, Pilatus. Alasan pembunuhannya adalah karena kebencian dan iri hati. Penyebab dari kebencian dan iri hati adalah kebaikan dan kebijaksanaan Yesus. Mereka membenci Yesus karena Yesus menarik banyak pengikut. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia karena mendengarkan pengajarannya yang sangat bijaksana dan menyaksikan mujizat-mujizatnya. Bahkan banyak dari mereka mengalami kesembuhan dari penyakit karena disembuhkan oleh Yesus. Jadi, marilah kita belajar beriman yang benar dan lurus dengan pertobatan sejati pada masa Prapaskah ini. Renungan mendalam diberikan oleh Paulus dalam bacaan yang kedua tentang dosa dan pengampunan dari Tuhan. Ada 3 hal atau 3 poin yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Pertama, oleh pelanggaran Adam, manusia pertama, semua orang dikenai dosa dan mati, namun oleh penebusan Kristus, Adam yang baru, semua orang beroleh pengampunan dosa. Kalau dosa Adam, manusia lemah itu, dosanya bisa mencemari seluruh umat manusia, apalagi darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, lebih-lebih lagi akan berkuasa menghapus dosa seluruh umat manusia. Perbandingan itu tidak seimbang, namun efeknya bagi manusia sama luasnya. Dosa Adam bisa meluas sampai mencakup seluruh umat manusia. Apalagi penebusan Yesus Kristus pasti jauh lebih besar daya jangkau dan kuasanya untuk menyelamatkan seluruh manusia. Begitulah argumentasi Paulus dalam membandingkan Adam dan Kristus. Perbandingan itu tidak seimbang, namun anehnya efek pengaruhnya sama menjangkau semua orang. Yang satu membinasakan, yang lainnya menyelamatkan. Yang satu menyebarkan dosa bagai wabah penyakit, yang satunya memberikan pengampunan dan kerahiman yang membawa kepada kehidupan. Kedua, semakin dosa bertambah banyak, semakin rahmat Allah berlimpah-limpah. Dalam hal ini, Paulus merujuk pada peranan hukum Taurat. Hukum Taurat ditambahkan atas dosa Adam yang telah membuat manusia mati dengan banyak aturan Taurat yang membuat manusia semakin banyak dosa. Karena banyak peraturan, maka kemudian banyak pelanggaran, lalu menimbulkan banyak dosa. Namun dalam hal ini pun, Paulus bersikap positif dengan menyatakan bahwa semakin dosa bertambah banyak, semakin besar pula kerahiman Allah yang mengampuni dosa-dosa itu. Ketiga, pertentangan antara pelanggaran Adam dan kesetiaan Kristus. Dosa masuk ke dalam dunia karena pelanggaran manusia pertama, dan itu disebabkan oleh kesombongan, mau menyamai Allah, dan takluk oleh godaan iblis. Hal itu dilawan oleh ketaatan Kristus
yang walaupun putra Allah telah merendahkan dirinya menjadi taat seperti hamba dan melawan iblis dengan tegas. Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis bahwa kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Saudara-saudari terkasih, Paulus mengajak kita untuk merenungkan karya penebusan Kristus atas dosa Adam itu dengan menyadari akar masalah dosa, yaitu kesombongan. Dan kunci pertobatan adalah kerendahan hati. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.